bubar gitu ya. Jadi untuk eksis maka harus dilakukan maintenance sebaik-baiknya. Salah satu cara yang digunakan pertama adalah menggunakan analisa SWOT ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perusahaan tadi, baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal tadi. Oke. Nah, ini apa sih arti analisa SWOT di sini? Nah, pengertiannya menurut guru besar manajemen dari perguruan tinggi di Indonesia yaitu Pak Tejo Tripomo, analisis SWOT adalah penilaian atau asesmen terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan suatu kondisi yang bisa dikategorikan ke dalam 4 kelompok atau 4 unsur, ya, yaitu S, strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat adalah ancaman. Jadi SWOT singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat atau ancaman, ya, bukan threat ya, threat ya. Nah, kekuatan dan kelemahan adalah faktor yang terletak di perusahaan yang harus dievaluasi secara periodik. Jadi di sini S dan W ini adalah faktor yang terletak di perusahaan, berarti dia merupakan lingkungan internal dan yang harus dievaluasi secara periodik. Jadi kalau ada kekuatan dan kelemahan perusahaan harus dievaluasi secara periodik. Nah, kemudian peluang dan ancaman, jadi O dan T adalah faktor yang terletak di lingkungan perusahaan dan harus cepat diatasi. Kalau ada kesempatan dan ada ancaman, maka segera harus diatasi di perusahaan tadi, ya. Ini adalah pengertian secara umum tentang tujuan analisa SWOT tadi, gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang kemudian bisa action agar perusahaannya tetap eksis, gitu ya. Nah, jadi analisa SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor internal perusahaan dan faktor eksternal yang mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing perusahaan secara sistematis. Jadi di sini sekali lagi analisa SWOT ini kita harus bisa mendeskripsikan masing-masing arti dari S, W, O, dan T tadi, ya. Kalau sudah bisa mendeskripsikan, kemudian menguraikan detail dari apa yang termasuk di dalam S, apa yang termasuk dalam W, dan apa yang termasuk dalam O dan T, maka kemudian bisa disusun sebuah strategi, gitu ya. Sekali lagi, ini SWOT adalah singkatan dari S, strength, weakness, opportunity, dan threat, atau kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman, kesempatan atau peluang, ya, dan ancaman. Jadi analisa SWOT berusaha menentukan metode guna memanfaatkan secara maksimal semua kekuatan yang ada serta peluang-peluang yang terbuka, sekaligus menekan atau meminimalkan semua kelemahan serta ancaman yang didapat sebagai kondisi awal dari sebuah organisasi. Ya. Analisis SWOT didasari oleh suatu logika bahwa keberhasilan suatu organisasi akan ditentukan oleh situasi dan kondisi internal maupun eksternal. Ya. Jadi sekali lagi SWOT ini terdiri dari pengaruh internal dan juga pengaruh eksternal tadi. Ya. Nah, apa yang kemudian bisa kita detailkan tentang analisa SWOT? Pengertian umum dari analisa SWOT untuk strength-nya adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau manajemen atau program yang ada pada perusahaan saat ini. Ya. Jadi kalau kita membuat analisa SWOT, deskripsi dari masing-masing S, W, O, dan T-nya adalah kondisi saat ini. Karena bisa jadi pada kondisi dan situasi yang berbeda, maka strength, weakness, opportunity, dan threat tadi bisa berubah kontennya, ya, bisa berubah. Oke, sekarang contohnya apa faktor yang bisa digolongkan ke dalam strength?
pada saat kita membuat analisa SWOT. Oke, sebagai contoh perusahaan. Di situ perusahaan tadi maju, punya beberapa mesin yang modern, yang mengikuti perkembangan zaman yang modern. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori strength-nya perusahaan. Jadi kekuatan merupakan kekuatan dari perusahaan. Karena apa? Karena jika ada teknologi yang di luar, ada kemajuan teknologi di luar, sebelum teknologi tadi menjadi beban, maka perusahaan ini sudah bisa mengcovernya. Karena apa? Karena mereka atau perusahaan ini mempunyai teknologi yang sudah canggih peralatannya. Jadi tinggal mengikuti saja, gitu ya. Jadi ancaman kemajuan teknologi di luar tidak akan mempengaruhi perusahaan. Maka tadi modernisasinya, kemodernnya mesin tadi bisa digolongkan ke dalam strength saat itu, gitu ya. Tapi pada suatu saat bahwa mesin yang canggih tadi bisa juga menjadi kelemahan perusahaan. Jika apa? Jika pada saat itu teknologi tidak maju-maju, kemudian dari perusahaan tadi memerlukan biaya yang banyak untuk maintenance, nah ini yang bisa juga dikategorikan ke dalam weakness sebuah perusahaan atau kelemahan dari perusahaan. Kenapa? Karena saat maintenance perlu biaya banyak dan bisa terjadi berulang kali, maka ini menjadi satu beban sendiri pada perusahaan tadi, gitu ya. Jadi satu permasalahan atau satu macam kekuatan atau kelemahan bisa berganti posisi pada saat yang berbeda, gitu ya. Nah, untuk itu dikatakan bahwa pada saat kita membuat analisa SWOT yang masuk dalam strength, ini adalah kondisi saat ini, saat dimana analisa SWOT dibuat, gitu ya. Kemudian weakness ini adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi pada saat ini, ya kan. Semua ada saat ininya, karena apa? Karena itu tadi ya, kondisinya bisa berubah setiap saat. Oke. Nah, kelemahan ini apa contohnya kalau dalam suatu perusahaan? Kelemahan itu sebagai contoh apa ya? Sebagai contoh sebuah perusahaan karyawannya sangat banyak, sementara produktivitasnya sedikit atau kecil, ya. Oke, karena setiap karyawan tadi perlu gaji, maka setiap bulan perusahaan harus mengeluarkan gaji yang sangat besar. Sementara di situ yang bekerja mungkin hanya separuh atau 3/4 dari kesediaan karyawan tadi, ya. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka kelebihan atau banyak karyawan yang banyak tadi bisa menjadi sebuah kelemahan dari perusahaan, ya. Tapi lain lagi jika di luaran ada semacam, di luar itu ada semacam konsumen atau pembeli yang mungkin perlu produk yang sangat banyak, gitu ya. Jadi demandnya besar, maka di sini di perusahaan tadi karena sudah tersedia banyak karyawan, maka tinggal meningkatkan produktivitas, ya. Nah, dengan ketersediaannya karyawan yang sudah ready, yang banyak tadi, bisa langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, jika kondisinya seperti itu, maka banyaknya karyawan bisa dimasukkan ke dalam faktor strength. Ya, jadi sekali lagi, tadi sebagai contoh banyaknya karyawan tadi, bisa saatnya dia masuk ke dalam weakness, bisa saatnya dia masuk ke dalam strength. Tergantung kondisi saat ini. Oke, paham ya? Jadi nanti kalau kalian mengerjakan sebuah tugas, antara satu tugas dengan yang lain bisa jadi berbeda, memberikan pengertian dari strength maupun weakness-nya, gitu ya.
tergantung situasi dan kondisi saat itu, di mana saat kalian membuat analisa SWOT ini. Oke, baik ya. Nah, kemudian opportunity. Ini adalah sebuah peluang ya, di mana di dalam organisasi tadi bisa membuat organisasi menjadi berkembang jika ini dimanfaatkan ya. Jadi jika kesempatan yang ada di luar ini dimanfaatkan oleh perusahaan ya, maka kita golongkan ke dalam opportunity. Sebagai contoh peluang ya, peluang itu sebagai contoh sekarang dolar lagi naik-naiknya nih ya. Sementara perusahaan kita mengekspor beberapa produk kita. Nah, kesempatan ini kita manfaatkan, kita produksi sebanyak-banyaknya, kita ekspor sebanyak-banyaknya. Dan otomatis kita akan laba. Untungnya besar. Karena apa? Karena dolar lagi naik, gitu ya. Nah, ini dolar naik ini yang kemudian disebut sebagai opportunity. Peluang kita untuk apa? Untuk mengembangkan perusahaan, yaitu memproduksi produk yang lebih banyak, gitu ya. Oke, jelas ya kira-kira ya. Baik. Maaf batin ya. Oke, jadi seperti itu. Juga ancaman. Ancaman adalah situasi yang merupakan ancaman dari organisasi yang datang dari luar organisasi. Ya. Nah, ancaman ini sebagai contoh seperti sekarang ini ada wabah ya. COVID-19 ini juga sebagai ancaman bagi sebuah perusahaan yang bisa jadi tidak bisa kita maintain secara baik dari dalam, sehingga bisa merupakan sebuah ancaman ya. Nah, juga sebenarnya ancaman ini juga banyak. Intinya bahwa ancaman ini atau threat ini adalah merupakan ancaman yang datang dari luar organisasi yang akan mengancam eksistensi organisasi tersebut ya. Jadi kalau ancaman ini dibiarkan, maka akan membangkrutkan perusahaan. Perusahaan bisa bangkrut jika ancaman ini dibiarkan terlalu lama ya. Sebagai contoh ancamannya, ancaman yang bisa datang macam-macam dari luar perusahaan. Maaf ya, di tenggorokan seri ini. Nah, salah satu contoh lagi yang merupakan ancaman, contoh perusahaan tadi menggunakan bahan baku produksinya dari luar negeri, kita harus import gitu ya. Sementara dolar tinggi. Nah, ini juga ancaman bagi kita. Karena apa? Karena kita akan bisa bangkrut gara-gara apa? Gara-gara harga bahan bakunya menjadi tinggi, ya. Oke, jadi itulah contoh-contoh yang bisa kita masukkan ke dalam golongan S, W, O, dan T. Oke, baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ayo, yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang belum jelas, udah jelas semuanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah jelas semuanya. Oke, kalau jelas berarti lanjut ya pada slide berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian analisa SWOT itu nanti ujung-ujungnya sebenarnya untuk membuat sebuah atau menentukan sebuah strategi gitu ya.
Nah, untuk mendapatkan strategi berdasarkan analisa SWOT tadi, maka harus dibuatlah sebuah matriks SWOT, gitu ya. Nah, bagaimana kita cara membuat matriks SWOT? Matriks SWOT bisa dibuat menggunakan 8 langkah 8 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tulis peluang kunci dari peluang eksternal kunci perusahaan. Jadi peluang kunci itu main opportunity ya. Jadi peluang yang utama dari sebuah perusahaan ditulis. Mungkin peluangnya sangat banyak, tapi yang utama bahwa agak-agak utama dan sebagainya. Beberapa saja faktor yang bisa kita tulis sebagai peluang perusahaan, tulis. Dan yang kedua adalah ancamannya apa. Jadi dari eksternal dulu kita tulis, kemudian dari internal juga ditulis semuanya. Jadi tadi yang termasuk SWOT tadi apa saja semua ditulis, ya. Nah, kemudian cocokkan kekuatan internal ya dengan peluang eksternal, Nah, jika ada kecocokan di antara keduanya, maka kita akan menggunakan strategi SO. Ya, strategi SO. Strategi SO adalah strength opportunity. Jadi memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang tersebut, gitu ya. Nah, yang keenam, cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal, ya, yang kemudian diberi nama BO, ya, BO, weak opportunity. Jadi walaupun punya kelemahan, maka kita harus mengambil kesempatan dengan adanya kelemahan tadi, ya. Oke. Yang ketujuh, langkah ketujuh adalah cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasil strategi sebagai strategi ST atau strength threat ini ya. Kemudian cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catat strateginya sebagai strategi WT, weakness threat tadi gitu ya. Oke, jadi dari 8 langkah kita akan bisa membuat sebuah matriks SWOT, di mana matriks SWOT tadi terdiri dari 4 kotak yang harus diisi sesuai dengan perannya, di mana hubungan antara SWOT dan dalam sebuah perusahaan digambarkan seperti ini. O dan T, opportunity dan threat, adalah pengaruh eksternal, sudah pasti ya, pengaruh eksternal. Sementara S dan W, ini strength dan weakness, adalah faktor pengaruh dari internal ya. Sementara kalau kita lihat dari sisi sini, T dan W merupakan kekuatan yang menghambat. Artinya gini, merupakan sesuatu yang bisa menghambat perusahaan. Kalau kita tinjau dari T dan W-nya, ya. Nah, kalau O dan S, maka di sisi sini kita bisa melihat adanya kekuatan pendorong karena opportunity dan strength tadi ya. Oke. Jadi ini hubungan antara S, W, O, dan T itu sendiri. Nah, nanti pada saat kalian mengerjakan tugas, masing-masing ini diuraikan ya, supaya bisa mendapatkan informasi yang pasti. Karena di sini akan digunakan untuk mengambil keputusan, gitu ya. Oke ya, baik. Dari matriks SWOT ini
kita akan memperoleh strategi-strategi yang bisa diterapkan di perusahaan tadi. Sebagai contoh, pembuatan metrik SWOT ini, maka aktivitasnya, ya, kalau kita akan membuat sebuah metrik SWOT, aktivitas yang kita tinjau adalah yang dari luar dan dari dalam, ya. Untuk pengaruh internal, maka sudah otomatis kelompoknya adalah strength dan weakness. Maka di sini nanti ditulis apa saja yang termasuk ke dalam kategori sebagai kekuatan perusahaan atau strength. Apa saja, ya. Kemudian di sini kalau ini tadi adalah kekuatan perusahaan, kalau ini adalah apa? Kelemahan ini juga nanti disusun semua yang termasuk dalam kelemahan perusahaan apa saja disusun, strength-nya disusun, juga opportunity yang kemungkinan besar bisa timbul disusun semuanya, ya. Juga threat-nya disusun sehingga nanti pada saatnya, ya, ini ada opportunity, ada threat, ada strength, ada weakness, maka di sini pada saatnya kita akan bisa menentukan strategi yang ada, ya. Kita akan mencocokkan S dengan O. Sebagai contoh di sini tadi S-nya tadi mempunyai karyawan yang sangat banyak, ya. Kesempatannya di produk yang memerlukan produk juga sangat banyak, gitu, ya. Maka strateginya kita manfaatkan banyaknya karyawan tadi untuk segera mengembangkan atau menambah jumlah produknya. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai strategi SO. Ya. Ya, jelas, ya. Berarti kalian pun juga harus bisa nanti membuat metrik SWOT dari bagian pada perusahaannya masing-masing, ya. Baik, sini dicermati, apakah ada pertanyaan di sini? Oke, baik. Kalau sudah jelas berarti akan saya lanjutkannya. Jadi strateginya, kalau kita mengematchkan antara ini dengan ini, maka strateginya adalah ini. Kalau ini dengan ini, jadi dari O dengan B dicocokkan, maka diperoleh ya strategi WO. Nah, jika threat sama strength dimatchkan, maka akan mendapatkan strategi yang disebut strategi ST, strength, threat, ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah uraian, ini adalah merupakan uraian yang diperoleh dari analisa SWOT tadi. Nah, yang diuraikan apa? Yang diuraikan adalah isi dari faktor-faktor yang berpengaruh. Sementara yang tengah ini adalah strategi yang diperoleh merupakan sebuah apa? Ya. Jadi strategi ini merupakan sebuah sebuah kekayaan sendiri, ya, oleh perusahaan. Kalau kita sudah menemukan strategi, maka jika dijalankan, insya Allah akan berhasil dengan baik perusahaannya, ya. Jadi sekali lagi, dalam membuat metrik SWOT yang perlu diketahui adalah jabaran atau rincian dari masing-masing komponennya, kemudian satu dengan yang lain dimatchkan. Jadi ada 8, ya, ada 8, ada 4 strategi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat perusahaan tadi tetap
analisis gitu ya. Nah, untuk mendapatkan tadi strategi tadi maka diperlukan 8 langkah tadi ya. Oke, nah sekarang ini masing-masing diuraikan sudah tadi, nanti dibaca sendiri aja. Sudah. Oke, ini ada uraian dari opportunity. Tadi strength, coba tadi apa tadi strength? Strength itu yang termasuk, weakness ini ya. Mana tadi? Strength-nya adalah seperti contoh di sini teknologi yang dimiliki oleh perusahaan tadi sudah canggih seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau mesinnya di perusahaan ternyata sudah sangat canggih, maka di sini bisa digolongkan ke dalam strength-nya perusahaan. Ya. Besarnya bisa kelihatan. Ini kok berhenti aja. Bisa ya? Cursor bisa dilihat. Ini putus-putus ini, bentar ya. Ya, jadi ini uraikan satu persatu, ada strength, kemudian ada weakness, ada opportunity, dan ada threat. Masing-masing sudah dilengkapi dengan apa namanya uraian umum gitu ya tentang analisa SWOT tadi sampai mendapatkan metrik strategi ya, metrik SWOT untuk mendapatkan strategi ya. Nah, ini adalah contoh hasil analisa SWOT yang dilaporkan oleh tim PDAM. Oke, ini contoh yang dibuat, contoh analisa SWOT yang dibuat oleh PDAM. Yaitu kekuatannya, strengthnya adalah mereka memiliki master plan dengan baik, lancar, kualitas air selalu memenuhi syarat, juga keuntungan usaha juga tidak punya utang ya. Jadi perusahaan itu jika tidak punya utang maka biasa digolongkan ke dalam apa namanya ini tadi tes suara saya masuk ya. Ini kok mati ya mic-nya ya, bentar. Oke ya, kita mulai. Ini putus-putus ini suara mic-nya enggak jelas, tapi di sana jelas. Putus-putus ya. Iya, ini juga. Ini mic-nya enggak kelip-kelip, enggak kelip-kelip berarti enggak bisa keluar. Ya oke, pelan-pelan aja ya. Oke, baik, ini adalah contoh analisa SWOT dari PDAM yang digunakan sebagai mana tadi strength-nya tadi. Kekuatan adalah itu tadi, salah satunya adalah
Ya, dari ini bisa dibaca sendiri ya. Salah satunya adalah tidak punya utang dalam hal ini. Nah, tidak punya utang juga bisa dikelompokkan ke dalam faktor kekuatan perusahaan. Kenapa kok begitu? Ya karena jika nanti pada suatu saat ya ada kesempatan penawaran pinjaman dari luar, maka perusahaan masih bisa pinjam ya. Karena apa? Karena tidak punya utang sebelumnya, sehingga meminjam itu biasanya diutamakan gitu ya. Makanya dari sini bisa dimasukkan ke dalam kekuatan karena kondisi tadi gitu ya. Oke, ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, ada tahanan. Peluangnya apa nih? Sebagai contohnya adalah ya kita bisa membuat pelanggan baru atau mencari pelanggan baru ya. Juga ada bantuan pinjaman SDM, ada tawaran pinjaman lunak, ini juga bisa merupakan sebuah peluang tadi gitu ya. Nah, juga kemudian tantangannya adalah ini lembaga legislatif belum mengizinkan naikkan tarif dasar air. Nah, ini mungkin ada kemungkinan besar bahwa perusahaan tadi ya ingin menaikkan harga dasar air seandainya PDAM ya. Tetapi oleh pemerintah belum di ACC ya. Tes masuk, suara saya masuk ya. Ini kok berhenti ya di sini ya. Oke ya. Ini tadi peluang. Ini saya ambil satu contoh adalah ada tawaran pinjaman lunak, merupakan sebuah peluang ya. Kemudian tantangannya banyak sekali nih, ada 3 ya, tidak banyak, 3. Tantangan dari analisa SWOT di PDAM salah satunya pencemaran air baku meningkat. Jadi adanya atau banyaknya pencemaran air. Karena pencemaran air merupakan sebuah tantangan dari perusahaan. Ya. Oke, kemudian dari sini, nah dari analisa SWOT tadi masing-masing komponen dimasukkan ke dalam metrik, dibuat metrik SWOT, maka ketemulah strategi ini ya. Strateginya SO, WO nanti dibaca sendiri. Nah, ini hasil strategi ini hasil mematchkan atau menyelaraskan antara satu komponen dengan komponen lain di dalam analisa SWOT tadi gitu ya. Kalau ini dari komponen strength dan opportunity, maka ada yang match di antara keduanya bisa digunakan sebagai strategi. Yang ini juga begitu, ini berasal dari W dan O. Ya. Sehingga strategi ini bisa kita gunakan sesuai dengan analisa SWOT yang diperoleh sebelumnya. Oke. Ini WO, coba WO itu apa ya? WO itu W-nya adalah kehilangan air, pemanfaatan unit produksi, cakupan pelayanan. Oh ini ya, ada cakupan pelayanan dan rasio karyawan. Oke, ini opportunity-nya pelanggan baru. Oh berarti benar ya. Di sini ada cakupan pelayanannya baru mencapai sekian, ya. Oh enggak, ini nih ya. Rasio karyawan dan pelanggan 45%. Di sini
kemudian ada peluang pelanggan baru, jadi pelanggan baru, sehingga strategi itu diwujudkan untuk menambah jaringan distribusi, gitu ya. Jadi strategi ini hasil kolaborasi antara dua parameter analisa SWOT tadi, gitu ya. Jadi ada 4 strategi yang bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh perusahaan. Bisa keempat-empatnya dipakai atau bisa mengambil salah satu atau 2 atau 3 atau semuanya, ya. Jadi semua bisa disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang mungkin bisa terjadi, ya. Karena keempat-empatnya bisa jadi ada yang tidak mungkin diterapkan di perusahaan saat ini, gitu ya. Bisa jadi hanya beberapa strategi yang bisa dimanfaatkan. Oke. Ini contoh kesimpulannya, strategi ST, credibility dan sebagainya dibaca sendiri ya. Nah, jadi ini salah satu juga contoh analisa SWOT dari perusahaan otomotif. Sebuah perusahaan otomotif yang bergerak di bidang produksi sepeda motor dan spare part sedang mengembangkan bisnisnya dengan melakukan analisa SWOT. Jadi di sini analisa SWOT ini intinya digunakan pada saat ingin mengembangkan perusahaan atau ingin perusahaan ini langgeng, artinya tidak bangkrut, gitu ya. Bisa tetap eksis, juga bisa untuk mengembangkan, ya. Jika sebagai contoh apa? Kalau perusahaan itu ada renstra itu rencana tahunan, ya, rencana tahunan. Jadi ada yang 1 tahun, 2 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun. Nah, pada saat kita membuat renstra, maka sebelumnya kita harus melakukan analisa SWOT terhadap perusahaan itu sendiri, ya. Dari analisa SWOT tadi dibuat metrik, ketemu strategi yang akan digunakan. Nah, berdasarkan strategi itu kemudian kita akan susun renstranya tadi, rencana tahunan tadi, gitu ya. Apakah nanti perusahaan ini dalam 1 tahun akan membuat apa? 2 tahun akan apa yang akan dicapai? 5 tahun nanti kira-kira goalnya apa dan sebagainya. Nah, ini semua jika sudah ada analisa SWOT dan strateginya sudah diperoleh, maka tinggal running saja, ya. Ada kemungkinan besar tidak meleset. Jika dalam penentuan strategi dan penyusunan SWOT-nya tadi benar, maka sesuai dengan rencana, eksistensi perusahaan akan tetap terjaga, gitu ya. Kemudian dari perusahaan otomotif tadi, faktor internalnya adalah strength dan weakness. Strength-nya perusahaan sudah punya branding yang kuat. Nah, ini kalau brandingnya sudah kuat, maka atau dalam hal ini branding itu juga merupakan sebuah kekuatan di perusahaan itu, gitu ya. SDM yang berkualitas juga bisa dianggap sebagai kekuatan perusahaan. Terus angka produktivitas terus meningkat juga bisa dianggap sebagai kekuatan perusahaan saat ini, ya, saat ini. Jadi nanti kalau pada suatu saat ada ancaman dari luar bahwa si konsumen memboikot, maka angka produksi terus meningkat ini merupakan kelemahan dari perusahaan. Bisa jadi, ya. Paham ya maksudnya, ya? Jadi ada satu hal yang bisa pada suatu saat masuk sebagai strength, juga pada suatu saat bisa masuk sebagai weakness-nya, ya. Oke, dalam hal ini diasumsikan bahwa produktivitas meningkat dianggap sebagai kekuatan perusahaan, ya. Sedangkan kelemahannya, jangkauan pemasaran masih terbatas baru di dalam pulau saja, ya. Kemudian kurangnya SDM yang bisa melakukan promosi secara online, ini juga bisa dianggap sebagai satu kelemahan, karena dengan begitu jaringannya kurang luas, berarti dia merupakan sebuah kelemahan perusahaan, gitu ya. Oke. Kemudian yang faktor eksternal yaitu opportunity dan threat-nya. Oke,
opportunity-nya banyak lulusan baru berkualitas yang berminat pada perusahaan, sementara mereka mau digaji hanya dengan gaji UMR sebagai contoh. Nah, ini merupakan peluang untuk rekrut sebanyak-banyaknya gitu ya. Juga kesempatan pengembangan jaringan pemasaran di luar pulau, karena mungkin luar pulau belum banyak jadi jaringan jaringan perusahaan otomotif tadi, maka kalau kita bisa membuka jaringan pemasaran di luar pulau, maka bisa merupakan sebuah peluang bagi perusahaan tadi gitu ya. Nah, ancamannya apa? Ancamannya adanya pesaing baru dengan kualitas setara dan harga lebih murah. Lah ini yang repot gitu ya. Kita harus bagaimana cara atau strategi apa yang akan digunakan untuk menanggulangi ancaman ini. Itu yang harus dipikirkan gitu ya. Nah, oke. Baik. Setelah itu, maka dari hasil analisa SWOT-nya, perusahaan harus mewaspadai risiko dari banyaknya pesaing baru ya. Dan saat bersamaan meski harus mengembangkan jaringan tadi karena ada peluang tadi ya. Oke, jadi ini termasuk kesimpulan dari analisa SWOT yang diperoleh atau dilakukan di depan tadi. Ya. Nah, kemudian saatnya di sini kalian harus mengerjakan tugas, di mana tugasnya adalah nih, lakukan analisa SWOT dari perusahaan Anda masing-masing. Nah, ini perusahaan kalian nanti dibagi menjadi 3. Bagian personalia, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Silahkan siapa yang jadi manajer di bagian masing-masing bagian tadi dibagi sendiri. Dan nanti analisa SWOT-nya terhadap masing-masing bagian ini. Ya. Oke, paham ya? Setelah itu, uraikan secara detail komponen SWOT-nya. Ya. Setelah itu, buat matriks SWOT-nya dari masing-masing bagian tadi. Buat matriks SWOT-nya untuk menentukan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan perusahaan. Ya. Oke. Jadi di sini sebenarnya permasalahan perusahaan sudah bisa kita lihat pada saat kita melakukan analisa SWOT. Dari mana kita tahunya? Tahunya dari masing-masing detail dari komponen SWOT-nya. Di situ, kalau kemudian dilihat lagi bahwa di situ tidak ada kemungkinan tidak bisa atau tidak ada strategi yang bisa dimanfaatkan, maka ini biasanya menjadi sebuah permasalahan. Ya. Jadi dari komponen SWOT tadi kemudian sudah dijabarkan masing-masing. Kalau dari analisa SWOT tadi ya tidak menemukan strategi yang harus digunakan, maka di situ nanti akan mengalami atau akan dapat yang disebut dengan masalah tadi. Nah, di sini tugas kalian membuat metrik untuk menentukan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan di perusahaan tadi. Gitu ya. Oke. Nah, di samping itu setelah kalian membuat metrik SWOT, maka berdasarkan analisa tersebut, maka buat permasalahan dari perusahaan Anda yang menyebabkan atau kemungkinan perusahaan Anda akan bangkrut pada suatu saat nanti, ya. Ini diasumsikan bahwa pada saatnya sudah ada tanda-tanda bahwa bahwa perusahaan akan bangkrut atau produktivitasnya menurun. Nah, jika permasalahannya ini, ya, maka dicari permasalahan yang detail. Nih, dari permasalahannya ada lakukan identifikasi permasalahan, kemudian lakukan proses perbaikan berdasarkan TQM yang telah dipelajari. Ya. Jadi, ini tugas kalian membuat analisa SWOT, membuat matriks SWOT untuk menentukan strategi. Setelah itu menentukan permasalahan.
Jadi permasalahan ini sekali lagi biasanya diperoleh pada saat tidak menemukan strategi yang digunakan untuk mengatasi. Kalau strateginya nggak ada biasanya, dan faktor-faktor dari masing-masing komponen metrik tadi ada, sementara strateginya tidak ditemukan, maka ini yang biasa menjadi permasalahan. Ya, oke, jelas kira-kira. Nah, setelah itu jika sudah ditemukan permasalahan, maka gunakan PDCA Circle untuk menjaga kualitasnya. Maksudnya untuk bisa membawa pada kondisi yang baik lagi, gitu ya. Oke, dari sini jelas kira-kira tugasnya, ya. Jadi nanti sampai pengendalian mutu menggunakan circle PDCA dan dibantu dengan 7 tools yang sudah disediakan, ya. Sudah jelas tugasnya harus dilakukan, jelas ya. Oke, nah ini akan saya beri contoh. Ya, ini adalah salah satu tugas kakak kelas kalian yang mana dia membuat analisa SWOT dari bab rapi, ya. Nah, di sini langkah yang dilakukan pertama adalah mencari komponen-komponen SWOT. Stringnya apa? Stringnya di sini terdapat visi misi perusahaan, adanya moto dapat membuat brand image perusahaan dan sebagainya. Jadi ini dianggap merupakan kekuatan bagi perusahaan Bapak Raffi tadi, gitu ya. Nah, kemudian weakness-nya apa di sini? Bisa dibaca sendiri, nanti saya berikan aja ya. Oke, ini tadi ada satu hal. Nah, ini penerapan budaya kerja yang baik atau adanya SOP. Adanya SOP juga bisa dikatakan sebagai strength atau kekuatan. Karena dengan bekerja berdasarkan SOP yang ada, maka kemungkinan besar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan, gitu ya. Sehingga ada miss-nya sedikit, ya, kalau ada SOP. Oke. Nah, di samping itu ini ada yang kemudian dimasukkan, digolongkan adalah opportunity. Opportunity ini adalah threat-nya, ya. Ya, jadi dari masing-masing komponen SWOT tadi, kemudian ini saya sampai jam berapa ya? Jam 11.40 ya.
jam 11. Jam 1.40 ya. Oke, masih ada waktu 20 menit lagi. Oke ya. Baik, ini tadi sebelumnya tadi masing-masing komponen dalam analisa SWOT-nya tadi sudah ada, kemudian dibuatlah matriks SWOT ya. Silakan matriks SWOT-nya dibuat. Ini tidak saya cantumkan di sini, saya skip ya supaya nanti punya ide sendiri ya. Yes, matriks SWOT tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan strategi yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi perusahaan dan permasalahan yang mungkin terjadi dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi terjadinya bisa dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang ya. Nah, ini yang kemudian dari matriks SWOT-nya diperoleh strategi, maka yang tidak ada strategi yang bisa digunakan maka akan menjadi sebuah permasalahan ya. Dari sebuah permasalahan. Di sini permasalahannya sudah diidentifikasi. Sebenarnya permasalahan ini tidak begitu saja langsung muncul. Ini persoalannya enggak ya. Biasanya merupakan sebuah brainstorming terlebih dahulu ya. Ada permasalahan kemudian dilempar ke anak buah, pada saat itu melakukan jaga jarak itu ya. Ada hubungannya ya jaga jarak sekarang ya. Nah, ini kalau ada permasalahan tadi dari ini tadi, strategi tadi, kemudian permasalahannya apa dituangkan ya, dituangkan. Cuma di sini permasalahannya masih global, masih umum, yaitu adanya menurunnya persentase pembelian kebab. Jadi peminatnya itu turun ya, peminatnya turun. Cuma disebabkan karena apa belum tahu. Untuk itu kemudian dilakukan sebuah survei ya. Survei atau dalam hal ini dibentuk, ini juga salah satu tools ya, yaitu yang disebut dengan diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan ini ya. Nah, tadi di sini tadi karena permasalahannya peminatnya turun ya, sehingga peminat turun ini menjadi penyebab utama di sini, bukan penyebab utama, menjadi permasalahan utama. Cuma penyebabnya apa harus dicari ya. Berdasarkan diagram tulang ikan ini, maka sirip-siripnya ini bisa digunakan untuk menentukan faktor-faktor penentunya. Salah satunya adalah ditinjau dari kualitasnya. Apakah kualitasnya jelek sehingga peminatnya bisa turun. Kualitas bisa dibagi menjadi ada kualitas bahan baku, ada kepercayaan supplier, ada harga bahan baku yang mahal sehingga mungkin kalau harusnya pakai 2 jadi pakai 1 gitu ya, sehingga rasa atau kualitasnya berkurang. Juga ada dari pasar sendiri, pasarnya ya, mungkin dari orang-orang konsumennya pada bosan gitu ya, atau mungkin ada pesaing baru juga bisa dan sebagainya. Jadi ini semua merupakan faktor penentu permasalahan ini. Nah, dari sini kemudian kita analisa mana faktor penentu yang menurut prioritas ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita susun berdasarkan hasil survei. Jadi nanti setelah itu berdasarkan ini disurvei. Benar nggak kualitas bahan bakunya menurun? Berapa persen dari kualitas ini yang dia mengatakan kualitas bahan bakunya menurun? Semua disurvei sehingga diperolehlah kesimpulan dari itu tadi. Nah, ini contoh di sini, ini salah satu data saja. Nanti semua data harus ada ya, dilengkapi data-data karena data ini akan digunakan untuk mengambil keputusan ya. Di sini data penyebab turunnya penjualan yang karena kualitas, karena penjualan, karena pegawai, karena peralatan. Ternyata yang paling besar persentasenya adalah karena produktivitas, karena kualitas produk. Sehingga dari kualitas produk diuraikan lagi, kira-kira apa yang menyebabkan kualitasnya turun. Nah, ini
surveinya disebut dengan identifikasi. Nanti surveinya tergantung dari kecerdasan si manajernya masing-masing ya. Jadi nanti bentuk kuesioner ataukah survei macam apa yang akan dilakukan supaya datanya valid. Oke. Nah, ini di sini ini hanya contoh ya nih ya. Menentukan surveinya dari kepuasan pelanggan. Ternyata dari kepuasan pelanggan ini harga ini dianggap puas lah pelanggan. Jadi mungkin harganya sudah cukup murah gitu ya. Murah sehingga kepuasan pelanggannya lebih besar di harga. Jadi murah. Yang paling kecil kepuasannya terletak pada rasa ternyata. Jadi ini yang harus kita gunakan sebagai permasalahan utama. Yang 20 ini tentang penampilan beberapa api. Ya, berarti ini menjadi sebuah sebuah hasil identifikasi yang digunakan untuk menentukan ya harus bagaimana tadi ya. Jadi ini prioritas yang utama sebagai permasalahan, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kalau kita ambil seperti itu, kemudian diuraikan tentang bagaimana pengendalian mutunya. Pengendalian mutunya menggunakan siklus PDCA ya. Jadi tadi dari pengendalian mutu terpadu tadi ada 3 permasalahan. Yaitu adalah membuat rasa lebih akan lebih diminati, yang kedua membuat penampilan lebih menarik, yang ketiga membuat harga lebih bersaing. Ya. Ini dari pengertian ini tadi semua ya. Oke, jadi 1, 2, 3 permasalahan. 1, 2, 3 permasalahan. Nah, kemudian kita prioritaskan yang sangat penting dan mendesak, maka kita bahas terlebih dahulu. Nah, di PDCA Circle ini kalian harus mengisi dan menentukan ini perencanaan. Nah, ini apa saja yang akan direncanakan berdasarkan permasalahan tadi ya. Yang kedua adalah berarti kalau sudah di planning kira-kira dari permasalahan tadi perbaikannya atau pengendalian mutunya seperti apa, rencana ya, itu ditulis semua. Setelah itu nanti pada 2 adalah pelaksanaan. Nah, setelah dilakukan ya. Nah, tugasnya kemudian di sini juga mengisi ya. Jadi circle PDCA nanti kalian bertugas mengisi apa-apa yang ada di sini. Nah, ini sebagai contoh berikutnya di bagian plan, karena tadi permasalahan utama adalah terletak pada rasa yang kurang enak gitu mungkin ya, atau kurang diminati, maka di sini perencanaannya akan membuat beragam menu pilihan. Ya, sebagai contoh kebab dengan olahan seafood, ada squid, squibab, ada Mr. Kebab ini ya. Jadi ini termasuk produk baru yang akan dibuat untuk tadi supaya pelanggan tidak turun ya. Di samping itu, di samping menunya harus di-upgrade, maka ada punya cita rasa yang khas di sini. Halo, tes. Masih bisa didengar? Bisa? Ini di audionya kok merah-merah klip-klip nih ya.
Bentar. Oke, nah ini salah satu contoh dari plan di siklus PDCA tadi ya, seperti ini. Kemudian setelah direncanakan permasalahan dalam pengendalian mutunya, maka kemudian dieksekusi atau dijalankannya. Nah, menjalankannya mewujudkan cita-cita dari apa namanya, cita-cita dari plan tadi, maka dilakukan di bagian ini yaitu membuat kebab yang khas, kemudian mengupdate resep, membuat resep dan sebagainya. Ini adalah pelaksanaan dari perencanaan tadi yang ada di sirkuit PDCA. Okay. Ya. Juga ini termasuk mentrainingkan karyawan. Jika kita akan membuat resep baru, belum ada ahli, maka kita bisa mentrainingkan karyawan. Ini juga salah satu langkah yang dilakukan untuk mencapai plan tadi, gitu ya. Gitu. Ini masih ada lagi, mungkin memanggil expert bisa jadi ya, kemudian coba-coba apa namanya bentuk dan sebagainya ya, untuk mendapatkan rasa yang enak dan sebagainya. Jadi ini hanya sekali lagi hanya contoh, nanti kalau kalian membuat silakan dibuat sendiri yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Oke. Kemudian dilakukan cek ini sengaja saya skip karena enggak cocok ya, pekerjaannya enggak. Nah, dicek ini lakukan survei terhadap rasa kebab yang baru. Jadi tetap ini juga harus survei lagi ya. Survei lagi untuk melakukan pengecekan apakah benar yang dilakukan oleh PSBB DJI ya, yang dilakukan. Jadi pada saat sudah tadi mendapatkan rasa baru, kemudian dicekkan ya, disurvei cekkan pada pelanggan. Nah, bagaimana rasa baru tadi tanggapannya pelanggan? Oh, ternyata menaikkan menaikkan pembeli banyak signifikan. Oh, kalau sudah begitu, dibuatlah standarisasi. Oh, berarti menu ini bagus, menu ini bagus, menu ini bagus, gitu ya. Kemudian dipertahankan dalam waktu berapa lama, gitu ya. Nanti kalau pelanggan sudah bosan lagi, ganti lagi menu dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalau sudah memenuhi, maka lakukan standarisasi. Kalau belum memenuhi, maka dilakukan siklus berikutnya. Jadi dengan planning lagi, dilakukan lagi, kemudian di standarisasi lagi, dicek lagi, kemudian di action lagi dan seterusnya. Jadi circle itu tujuannya untuk menuntaskan semua permasalahan yang ada pada perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, setelah ini pun juga harus melalui menggunakan data ya. Jadi tidak boleh tanpa data, harus dengan data. Dikatakan, oh pelanggannya suka yang rasa seafood katanya, lalu datanya mana? Kalau bilang begitu harus disertai dengan data ya. Nah ini standarisasi, karena standarisasi yang sudah tingkatnya nasional, ada yang kalau produk non makanan itu biasanya menggunakan standar ISO, standar AHA, standar SNI. Juga jika ada prosedur nanti kan ada di keuangan, di bagian personalia, gitu, tidak semua produk ya. Nah itu bisa menggunakan itu. Kalau masalah makanan standarisasinya ada di BPOM ya, itu izinnya, izin produksinya ya. Itu merupakan sebuah standar nasional yang harus diacu sebagai satu acuan di perusahaan ya. Nah, kemudian setelah itu tadi kan ada 3 permasalahan ya, ada rasa, kemasan, kemudian harga. Nah, kalau tadi sudah selesai, di permasalahan 1 yaitu tentang rasa tadi sudah oke, tidak masalah, berarti sudah close di sini.
ya, dan sudah standarisasi berarti sudah close. Kemudian dilakukan siklus berikutnya yaitu untuk membahas tentang penampilan atau tampilan, ya. Gimana tampilan ini dibuat lagi, plannya bagaimana, kemudian do-nya bagaimana, action-nya bagaimana, ya. Ini siklus berikutnya tentang kemasan yang menarik dan simpel. Ini dibuat lagi siklus, kemudian berikutnya, siklus berikutnya adalah tentang terjangkaunya. Ini harganya terjangkau, harga sesuai dengan produk. Jadi nanti tujuannya perbaikan harga di sini, ya. Oke, dan seterusnya. Baik, apakah ada pertanyaan dari sini? Apakah kira-kira sudah jelas? Masih bisa didengar suara saya? Iya. Apa? Berapa? Tanya apa? Iya, betul, ya. Jadi nanti untuk bagian personalia, analisa SWOT-nya ya bagian personalia saja, ya. Produksi saja, kemudian pemasaran saja, ya. Betul. Oke, Bapak sudah jelas, ya. Nah, nanti biasanya kalau untuk analisa SWOT perusahaan baru nanti digabung gitu, ya, kan gampang gabungnya aja, ya. Gampang. Jadi ini untuk tugasnya adalah sendiri-sendiri. Jadi biar masing-masing kalau masing-masing anggota dalam kelompok melakukan hal yang berbeda, ya. Oke, jelas, ya. Oke, yang lain ada? Oke, baik, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, karena waktunya juga sudah hampir habis, berarti pertemuan kita hari ini kita tutup dulu. Ini nanti tugasnya dilaksanakan pada saat libur setelah hari raya. Kan harusnya hari raya tanggal 26 kan harusnya sudah masuk. Ternyata oleh PEN dilakukan perpanjangan sehingga sampai Juni, awal Juni, ya, tanggal 1 atau tanggal 2, ya. Nah, untuk itu nanti hari yang harusnya masuk itu nanti harus mengganti. Jadi di perpanjangan libur itu kita harus mengganti. Lah, penggantiannya nanti ditentukan oleh PEN jadwalnya kapan. Karena etolnya bukanya nggak tahu apakah setelah setelah hari raya itu buka ataukah nunggu tanggal 1 enggak tahu, ya. Jadi nanti akan ada pengumuman dari PENS minggu penggantiannya itu kapan gitu, ya, tanggal berapa nanti saya kasih tahu sehingga pada tanggal itu kita absen dulu tapi kalian tetap mengerjakan tugas ini gitu, ya. Tugas ini nanti dikumpulkan pada saat kita masuk, jadi awal Juni nanti, ya. Oke, ya. Walaupun liburan tetap mengerjakan tugas karena kalian semua kan manajer, ya. Walaupun libur
ternyata tidak bisa libur gitu ya. Karena waktunya harus tetap memperhatikan perusahaan. Oke, semangat ya para manajer muda ya. Oke, dari sini kalian akan tahu bahwa tugas seorang manajer tidak tidak bisa diabaikan karena terlalu berat ya. Berat tugas seorang manajer itu. Salah satunya adalah ini, oke? Oke, baik, tetap semangat ya. Oke, karena menjelang Hari Raya Idul Fitri ya, sekalian saya minta maaf jika ada kesalahan selama ini, baik yang sengaja maupun yang tidak ya. Biar nanti insya Allah ketemu setelah Hari Raya kalau masih ada umur dalam keadaan yang sudah saling memaafkan ya. Oke, baik, kalau gitu saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah ketemu setelah Hari Raya ya. Oke, baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.